Dan tentu saja kebijakan penanganan pandemi di Indonesia tidak buruk, menurut saya bagus banget tidak, tapi buruk, lebih buruk dari banyak negara juga tidak. Kita ternyata mampu mengendalikan itu dengan baik. Dan sekarang kita coba bagaimana semua orang punya akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, dan kemarin saya coba mendorong untuk mengajak teman-teman startup untuk bisa berkompetisi seluruh Indonesia. Hostnya adalah saya, dan ini tahun kedua, dan ternyata anak-anak kita hebat-hebat banget, mereka kreatif-kreatif banget. Lanjut, dan tentu saja 2045 cita-cita kita akan tercapai apa enggak ya? Jadi manusianya, penguasaan ipteknya itu hebat-hebat apa enggak ya? Rootnya sudah disiapkan, LPDP menjadi bagian yang membantu itu, ekonomi berkelanjutannya mesti kita dorong. Maka kalau hari ini harga minyak dunia naiknya luar biasa, dan kemudian kita kebingungan apakah kita akan beli minyak dari banyak negara lain termasuk ke Rusia karena situasi politik yang berubah, maka pilihan-pilihannya sebenarnya memunculkan hal baru. Pilihannya adalah inovasi, pilihannya adalah riset. Apakah transportasi kita masih akan menggunakan bahan bakar yang berbasis fosil, atau kemudian kita mesti bertransformasi untuk kita geser kepada bahan bakar yang bersumber dari energi yang lain. Nah, inilah yang kemudian kita siapkan, dan teman-teman saya kira yang akan punya PR itu untuk menyelesaikannya. Lalu ada pemerataan pembangunan, sehingga indeks Gini rasio, indeks Williamson dan sebagainya itu betul-betul makin mendekat nantinya, sehingga tidak terlalu banyak gap yang ada. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan, kenapa ini saya sebut? Mas Wilarso tadi sudah menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana national interest kita betul-betul kita pikirkan untuk menjadi bangsa yang ke depan punya daya saing tinggi. Kalau Bung Karno dulu pidato itu punya kedaulatan dalam bidang politik yang tidak bisa diintervensi, punya kemandirian dalam bidang ekonomi karena kita mampu membuat sendiri, bukan berarti anti perdagangan internasional. Kita bukan berarti tidak semua harus kita penuhi dan kemudian anti impor, tidak. Karena seperti kedelai, seperti bawang putih, gandum tentu saja ya, itu tiga hal yang hari ini belum bisa kita produksi sendiri. Ya, karena berbagai macam alasan. Tapi kalau garam rasa-rasanya mestinya ya kita bisa buat sendiri lah gitu. Dan tata kelola pemerintahan ini, good governance, clean government menjadi satu tren dunia di mana sudah tidak saatnya lagi jual beli jabatan, minta komisil, layanan buruk dan seterusnya. Maka kenapa tadi di awal Mas Wilarso menyampaikan saya kok main medsos, saya ingin menggeser saja. Ketika kemudian ada komplain publik kepada kita di pemerintah, mestinya pemerintah yang mengikuti tren di masyarakat. Kalau masyarakat terbiasa menggunakan medsos, kenapa pemerintah tidak menggunakan untuk itu? Maka kalau kemudian itu bisa menyelesaikan persoalan, maka kemudian saya perintahkan mereka untuk tidak gagap teknologi, dan ternyata banyak dinas-dinas saya yang punya akun medsos dan mereka akunnya centang biru semuanya. Dan di situ kemudian dalam konteks tata kelola pemerintahan saya mintakan mereka, ayo belajar kita merespon dengan cepat. Nah, respon cepat ini ternyata bisa dilakukan oleh mereka. Awalnya sih gagap ya awalnya, tapi kemudian mereka bisa melakukan. Mulai dari 2 kali 24 jam mereka merespon, yang biasanya dulu 1 minggu, 1 bulan, bahkan sudah berbulan-bulan. Sekarang mereka belajar 2 kali 24 jam. Mereka sekarang improve dan bisa menyelesaikan 1 kali 24 jam, dan beberapa di antaranya bisa merespon dengan jam. Sekian jam respon masyarakat langsung dikerjakan. Lanjut. Dan tentu saja di 2045 ini pun SDM yang berkualitas yang hari ini dipersiapkan oleh negara, oleh pemerintah, termasuk teman-teman yang akan belajar S2, S3 ini, kita harapkan mereka lebih produktif, menguasai iptek dan inovatif. Tentu memanfaatkan revolusi industri 4.0 ini yang kemudian semua sekarang begitu bergairah membuat inovasi, membuat aplikasi, dan itu artinya dukungan sosial masyarakat 5.0-nya sudah siap. Dan itu artinya juga butuh pionir-pionir yang nantinya akan melakukan perubahan-perubahan besar ini, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi yang kita mau coba membalance. Banyak perusahaan-perusahaan besar, mereka masuk pada industri 4.0,
otomasi di mana-mana. Kami contohkan umpama di Jawa Tengah itu pabrik rokok, jarum. Lintingnya masih ada, tapi dia membangun pabrik baru, namanya Jarum Oase, dan itu full semuanya teknologinya dengan mesin. Jadi kalau kemudian sekali saja dipotong industri lamanya menuju industri baru, sekian puluh ribu, ratus ribu tenaga kerja akan hilang yang ada di sana. Tapi saya berbicara, kenapa kemudian tidak dilakukan perpindahan itu, ternyata menarik, ownernya mengatakan, kami pernah tumbuh bersama dengan mereka, dan hari ini kami masih bersama mereka. Maka kami besar karena mereka. Penghormatan yang bersifat as a human being menurut saya, ini bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika semua belum bisa berpindah, maka okelah kita bisa menggunakan grade yang berbeda. Jadi grade yang kecil mereka menggunakan setengah manusia, yang grade tinggi dan produktivitasnya tinggi mereka gunakan mesin, tapi dua-duanya dia investasikan agar kemudian keseimbangan terjadi. Termasuk perubahan struktur tenaga kerja yang kita lihat makin hari makin muda. Lanjut. Nah, ini peluang dan tantangan dalam konteks ini, 60% pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi, maka banyak orang yang mesti dimasukkan dalam ruang otomasi itu. Apa? Inovasi dan kreasi. Di luar itu ketinggalan. Di luar itu sekali lagi akan ketinggalan. 30% pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin-mesin yang canggih, dan 26 juta pekerjaan baru tercipta dengan bangkitnya online commerce ya, dan di 2022 ini makin tinggi sekali, tapi Indonesia belum terlalu tinggi. Tahun lalu kalau tidak salah ada 3 unicorn ya, ada 3 unicorn baru, tapi 3-tiganya kalau tidak salah punya Indonesia, tapi kantornya di Singapura. Jadi artinya Indonesia mesti menyiapkan betul perubahan-perubahan yang drastis ini, dan tempatnya juga harus di Indonesia. Maka kita belajar dari situasi perubahan global yang turbulence ini, yang dahsyat ini, yang mendisrupsi segala hal. Dan tentu saja membutuhkan soft skill melalui complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, emotional intelligence, dan seterusnya ini yang kita butuhkan masa depan adalah keahlian tinggi dan makin spesifik. Lanjut. Dan tentu kita punya mimpi-mimpi yang berikutnya mesti sustain terus teman-teman, dan saya kira nanti estafet pemerintahannya, estafet pengelolaan perusahaannya, dalam sosialnya, teman-teman inilah yang pada pagi hari ini bertemu yang akan melanjutkan. SDM-nya betul-betul cerdas, maka LPDP bagian yang cukup responsif pada kondisi ini. Saya juga sedang komunikasi dengan beberapa profesor yang sedang menyiapkan levelnya untuk S1. Levelnya S1 dan harus masuk kepada perguruan tinggi besar dunia. Kelas Cambridge, MIT, kalau di Singapura mungkin di NUS gitu ya. Ini sedang kita siapkan, tapi harus dari SMA. Uji cobanya nanti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali. Ya, kita lagi siapkan, dan mereka akan mendapatkan bimbingan khusus agar mereka bisa masuk pada level S1-nya. Kita lagi bekerja untuk menyiapkan dan mencari anak-anak yang punya bakat itu, sehingga talent scouting-nya kita mulai hari ini. Inilah kita harapkan SDM kita nanti yang mampu, karena saya orang yang yakin betul kita mampu melakukan itu. Tiongkok bisa menjadi contoh yang baik, atau India hari ini yang menguasai hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang berbasis teknologi informasi. Dia menguasai dengan sangat hebat. Dan Rusia, India, dan Tiongkok adalah 3 negara yang Macron sebut kemarin membangun negaranya dengan kebudayaan yang dia miliki. Nah, saya kira Indonesia juga punya itu. Pluralisme, budaya, religiositas dan nilai etika ini menjadi satu yang penting, karena kita nanti masih bertemu dengan orang-orang, bukan bertemu dengan robot-robot. Kita berada pada kehidupan itu, pada realita itu, sehingga yang dikatakan pluralisme, budaya kita yang sangat kaya ini penting untuk kita kedepankan. Revolusi atau strategi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan umpama bisa mempengaruhi semuanya. Maka ketika Barat mencoba mendesakkan terus-menerus, ternyata banyak di negara-negara lain yang mencoba menumbuhkan sendiri untuk bisa membangun. Dan negara seperti Korea Selatan ternyata juga bisa mempengaruhi kita kan, dengan sarangeonya, ya, dengan drakornya, dengan K-popnya,
dengan skincare-nya, ya, dengan operasi hidungnya atau gaya rambutnya ternyata mempengaruhi dunia. Dan itulah sesuatu yang harusnya kita punya karena kita lebih banyak lagi. Teman-teman, kita nggak perlu marah-marah, tapi dengan pengalaman lingkungan eksternal yang berubah, rasanya kita perlu menyusun strategi dengan ilmu-ilmu yang teman-teman miliki kelak kemudian hari. Pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia itu mesti kita bangun karena kita punya sejarah itu. Apakah itu Majapahit, apakah legasinya ada di Candi Borobudur, dan seterusnya. Tapi bebas korupsi mesti kita siapkan sejak sekarang. Maka pendidikan anti korupsi mesti dimasukkan. Sejak kapan? Sejak anak-anak sekolah, bahkan mulai dari TK mesti dikenalkan itu. Ya, infrastruktur tadi sudah disebutkan mulai baik, negara yang mandiri dan berpengaruh minimal di Asia Pasifik, mestinya pertanian kita juga bisa leading ya. Masa kita kalah sama Thailand gitu ya? Mestinya loh ya. Ini PR-PR yang nanti teman-teman bisa membantu merumuskan kelak kemudian hari. Dan barometer pertumbuhan ekonomi dunia yang penting untuk diperhitungkan. Lanjut. Dan tentu saja bersaing dengan bangsa lain termasuk bersinergi juga dengan bangsa lain. Ini penting untuk mewujudkan cita-cita 2045 ini. Dan masalah kebangsaan, kemiskinan, produktivitas, dan hari ini perbedaan yang diungkit-ungkit bedanya, tidak ditemukan persamaannya, mesti kita redam betul. Maka penting toleransi, penting untuk bisa melihat masa depan. Bukan mengorek masa lalu, karena kita memang berbineka tunggal ika, sehingga pendiri-pendiri bangsa itu sebenarnya sudah menyiapkan bagaimana Indonesia ke depan. Nah, tugas kita adalah merawat dan mewujudkan itu. Sehingga kalau ada beda nggak usah dibeda-bedain, beda itu dipersatukan, ya, dicari persamaannya saja untuk kita bisa bekerja jauh lebih baik. Tantangan kita di bonus demografi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi inilah yang perlu dikemas kemudian untuk bisa merespon persoalan-persoalan baru ini. Dan inilah SDM unggul yang dipersiapkan, dan itu adalah Anda semuanya. Berikutnya adalah membangun generasi pemimpin yang transformatif itu. Kalau kita melihat bagaimana religiositasnya, nasionalismenya, kemandiriannya, nilai gotong royongnya, termasuk integritasnya, ini sesuatu yang menurut saya perlu diciptakan. Kita kreasi, kita siapkan mulai dari sekarang. Setelah kemudian hari, kawan-kawan yang hari ini hadir dan besok memimpin, mudah-mudahan nilai-nilai itu bisa digabungkan menjadi satu dan menjadi satu profil dari masing-masing yang kelak kemudian menjadi strong leader. Dan tentu saja literasi dasar sebagai bentuk kecerdasan intelektual ini, bahasa, numerasi, sains, digital, financial, budaya, dan keluargaan ini menjadi penting. Kalau enggak, lemahnya literasi kita yang membuat kita ketinggalan, ya. Termasuk kalau kita membaca itu ternyata rendah sekali kita ya. Kalau dunia ternyata kita ranking 2 dari bawah gitu ya. Kemarin survei Indonesia tertingginya ada di Jogja. Alhamdulillah di Jawa Tengah nomor 2 gitu ya. Dan tradisi inilah yang kemudian coba kita dorong untuk kita sering membaca buku yang tebal. Membaca buku yang tebal. Bukan membaca sekian karakter yang ada di medsos kemudian menjudgment bahwa itu seolah-olah benar ya. Kecerdasannya hanya satu alinea, tidak boleh. Kecerdasannya harus berbuku-buku. Dan saya senang teman-teman akan membaca lebih banyak buku untuk kemudian mengasah kepintaran kita masing-masing. Lalu ada kompetensi yang bisa memecahkan masalah yang makin kompleks, berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan tentu saja kolaboratif menjadi satu yang penting. Nanti saya punya contoh alumni LPDP yang sedang saya kerjain. Kerjain kayaknya di mana gitu ya. Tapi anak-anak ini menurut saya luar biasa. Nanti saya tunjukkan di akhir. Dan tantangan kepemimpinan di era globalisasi ini teman-teman, ada revolusi informasi yang kadang-kadang kita mengikuti atau kadang-kadang juga bisa kita on-off-kan. Ya. Mana yang kemudian penting? Inilah dunia sedang saling mempengaruhi. Nah, kita harus mempengaruhi dari sisi apa? Dari sisi budaya, dari sisi produktivitas, dari sisi etika, ya. Menurut saya bisa kita dorong. Dan kemudian menguatnya modal virtual, yang ini akan mendorong kita semuanya jauh lebih cepat dalam berkomunikasi. Yang baperan, ya kadang-kadang kalimatnya bisa menjadi sangat kotor, begitu ya.
yang santun kadang-kadang juga akan bisa memberikan literasi yang lebih banyak lagi, sehingga akan bisa mencerdaskan. Dan interdependensi atau saling tergantung menjadi sangat penting, dan ada hyper competitions karena memang dunia pengen lari dengan sangat cepat karena peralatan juga banyak. Dan ingat, kita akan masuk dan sudah masuk pada open society. Kehidupan demokrasi makin terbuka, partisipatif dan aspiratif makin ada, sehingga jangan heran kalau kemarin di Lampung ada orang ngantri BBM, truk-truknya marah kemudian direkam. Dan kemudian disampaikan kenapa itu yang beli pakai jerigen diizinkan dan kami harus ngantri cukup panjang. Itu simpel saja. Atau barangkali melihat pungli kemudian direkam kemudian diviralkan. Jadi kata-kata viralkan, nah itu viralkan itu kemudian menjadi partisipasi dan aspiratif di open society dan dunia digital hari ini. Kebebasan dan keterbukaan menjadi introspeksi buat kita bahwa di antara kebebasan dan keterbukaan itu ada hak orang lain yang harus dilindungi. Sekali lagi, ada hak orang lain yang harus dilindungi. Di antara hak asasi ada kewajiban asasi yang mesti kita hormati. Sehingga pada saat saya bermain-main, waktu itu saya masih suka motret-motret gitu, saya motret di Belanda, waktu itu di Amsterdam. Ketika saya motret karena ada parkir sepeda yang bagus sekali, ramai, kelihatan menjadi objek foto, menjadi menarik. Lalu saya potret. Ternyata ada seorang Belanda lewat. Lalu kira-kira dia bertanya kepada saya, "Menir, apakah Anda motret saya?" Begitu. Saya bilang, "Enggak," gitu. Dalam hati ke saya, "GR, ngapain motret kamu?" Ternyata arah kamera saya yang motret ke sepeda itu, di sana ada objek lain, yaitu orang pelajar yang sedang jalan. Ternyata apa? Dia tidak mau, dan dia harus lihat di kamera saya, dan di kamera saya ternyata dari beberapa frame yang saya potret itu ada gambar dia. Dan dia minta untuk saya mendelete-nya, dan baru saya delete. Karena ternyata aturannya kalau motret orang mesti izin. Di kita seringkali ya banyak paparazi begitu ya. Kita makan di potret tanpa izin, diviralkan dan sebagainya. Dan teman-teman, suatu ketika atau mungkin sekarang ketika teman-teman dikenal oleh banyak orang, perilaku yang tidak baik akan ditunjukkan tanpa mereka izin. Di video kah, di foto kah, dari perilaku Anda. Dan tanpa izin seringkali diangkat. Ketentuan kita belum terlalu banyak mengatur hal yang demikian. Maka privasi orang, apalagi kalau sudah di jabatan publik, menjadi hilang. Dan itu kesadaran harus disiapkan mulai sekarang. Ya, kita mau marah-marah nggak bijak, maka saya orang yang hari ini menghadapi situasi itu harian, gitu ya. Teman-teman, ini adalah landasan etik, hukum, dan kekuasaannya, maka kemudian menjadi kreatif dan inovatif society yang mesti kita siapkan. Lanjut, dan teman-teman saya kira S2 sudah menghadapi S1 ya, sudah terbiasa lah sebagai intelektual muda. Anda adalah pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang dipersiapkan. Anda lah yang kemudian diharapkan untuk membawa perubahan, menjaga nilai positif, menjaga moral, dan melakukan kontrol dalam lingkungan sosial. Saling mengingatkan. Dan kemudian lanjut, Anda adalah orang-orang terpilih dan Anda orang-orang yang membanggakan kami semuanya. Anda dibiayai kuliah maupun hidupnya 100% oleh pemerintah, oleh negara, dan Andalah kemudian yang akan menjadi andalan dari bangsa ini. Andalah orang-orang yang pintar dan aktif berorganisasi, yang berkesempatan belajar di universitas terbaik seluruh dunia dengan beasiswa yang tanpa ikatan dinas ya. Dengan penerima program beasiswa adalah bibit generasi emas bangsa. Dan setelah diseleksi sedemikian banyak, ternyata adalah orangnya. Dan kemudian ada diharapkan bisa membangun jaringan orang-orang hebat yang berskala nasional maupun internasional. Dan itulah yang kemudian jejaring-jejaring yang akan menguatkan kita, dan kita bisa mendapat manfaat baik untuk pribadi, untuk Indonesia, untuk bangsa, untuk negara. Lanjut. Dan tentu menjadi pemuda-pemudi yang cerdas dan berintegritas, termasuk menjadi calon-calon pemimpin itu. Memiliki kemampuan personal, integritas atau trusted, gitu ya. Kemampuan sosialnya bisa melaksanakan tugas-tugas sosial kemasyarakatan, dan kemampuan profesional tentu yang diharapkan. Skills-nya, penguasaan keterampilan, kepemimpinan, dan seterusnya. Dan inilah yang membanggakan saya. Next. Ini dua teman Anda, ya. Dua teman Anda yang pernah sekolah di Inggris. Yang satu sekolahnya S1-nya pernah di Kanada. Dua-dua anak ini adalah penerima beasiswa LPDP, dan mereka sekarang bergabung membuat usaha drone. Lalu mereka membantu petani.
Sebenarnya dua anak ini orang yang sudah mendapatkan pekerjaan bagus. Yang cewek ini, dia bercita-cita bahwa dia ingin bekerja di perusahaan Indonesia tapi berkelas dunia. Ternyata dia ingin bekerja di Indofood saat itu. Karena Indofood itu kalau seluruh dunia mengenal Indomie katanya. Dia ingin bekerja dengan bayaran cukup bagus. Dan akhir pada titik tertentu dia keluar. Keluar bergabung dengan cowok ini dan kemudian dia membuat perusahaan jasa untuk penyiraman tanaman, pemupukan tanaman, dan dia menjual jasa drone. Sekarang bertemu dengan saya kasih PR di antara kedua kawan ini untuk membuatkan data pertanian kita. Ingat teman-teman, satu data Indonesianya belum berhasil loh ya. Belum berhasil kita. Kita mau bagi sembako kepada mereka yang miskin, kita belum berhasil. Masih banyak orang marah. Kita bicara berapa sebenarnya luas lahan kita, ditanami apa, untuk butuh pupuknya berapa, kapan kira-kira panen, maka artificial intelligence-nya belum dipakai. Kalau ada yang tertarik ini dan mungkin akan membuat tesis tentang ini, Anda boleh nanti berhubungan dengan saya. Dengan sangat senang sekali saya akan bantu. Ya. Dan dua anak ini sedang membantu saya, bahkan menghitung dari skala bisnisnya. Sehingga kalau ada petani mau nanam, dia nanamnya komoditasnya apa, bibitnya apa, harganya berapa. Kalau itu tanaman semusim, hanya 3 bulan tanaman pangan katakan, maka sudah akan bisa dihitung berapa keuntunganmu. Sehingga nanti kamu harus jual kemana. Dengan segala teknologi yang dimiliki oleh dua anak penerima beasiswa ini, ternyata akan bisa membantu dengan luar biasa. Next, maka terakhir yang saya sampaikan, saya mendorong kawan-kawan saya umpama di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kecil sajalah. Kami dorong bagaimana kita mulai tahu SDM kita mesti kita siapkan sejak kapan. Ternyata disiapkan sejak pranatal. Maka kami punya program karena waktu itu angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balitanya cukup tinggi. Kita cari problemnya apa? Problemnya pendataan. Problemnya apa? Problemnya berapa sering bidan-bidan kita, nakes kita secara proaktif menemani ibu-ibu hamil. Lalu karena banyak yang meninggal, saya cek polanya adalah polanya ketemu bukan karena fasilitas, karena faktor komunikasi. Maka kami buat program namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Nginceng Wong Meteng itu adalah ngintip orang hamil. Apa yang diintip adalah ibu itu kandungannya berapa bulan, kapan kira-kira lahir, asupan gizinya cukup atau tidak. Terus kemudian kita bicara kepada ibu itu, apakah kemudian dia periksanya rutin atau tidak, kandungannya bermasalah atau tidak. Jika semua jawabannya baik-baik saja, maka akan lahir sehat. Kira-kira begitu. Dan 20% dari ibu hamil rata-rata punya masalah. Maka kalau kita ngurusi 20% saja, waktu itu kita coba buat mereka yang sekolah kesehatan, kita minta one student, one client. Sehingga satu pelajar mendampingi ibu hamil sampai lahir. Agar memastikan bahwa yang lahir itu adalah anak-anak masa depan Indonesia yang kita pastikan sehat. Yang kedua, waktu sebelum pandemi saya keliling ke sekolah-sekolah dengan gubernur mengajar untuk bisa bertemu anak-anak untuk sekedar memberikan inspirasi dan menemukan bahwa cara belajar mereka memang banyak yang mengatakan membosankan. Maka gerakan sekolah menyenangkan itu juga kami ambil ketemu dengan para penerima beasiswa, tapi saya tidak tahu waktu itu apakah dia penerima beasiswa dari LPDP atau bukan. Jadi dua suami istri yang sedang bersekolah di Australia, kebetulan dia junior saya di UGM waktu itu, dan mereka berdedikasi untuk membantu untuk membuat gerakan sekolah menyenangkan. Waktu itulah kemudian kita membuat beberapa percontohan agar sekolahnya lebih menarik. Rumah sakit tanpa dinding ini adalah akses teknologi yang kita berikan kepada mereka, termasuk di kampung-kampung itu kita mencoba untuk mendampingi dukun bayi begitu ya. Dukun bayinya nggak lagi menolong melahirkan, tapi memberikan input-input saja, sehingga nanti melahirkannya ibu-ibu ini bisa tetap di rumah sakit. Nah, dukunnya ini jangan dilarang begitu. Jangan dilarang, biarkan saja, tapi dengan pengetahuan tradisionalnya kita edukasi mereka untuk memberikan pendampingan-pendampingan kepada ibu hamil. Ini contoh saja. Lalu sekolah tanpa sekat ini adalah akses kepada siapapun yang ingin sekolah. Maka banyak anak-anak yang putus sekolah, teman-teman. Saya sebelum pandemi membuat namanya kelas virtual. Kelas virtual itu adalah anak-anak yang memang oleh orang tuanya nggak boleh sekolah. Memang orang tuanya dengan keras kepala
melarang anaknya untuk sekolah dan mereka disuruh jualan dan sebagainya. Kita kasih kesempatan dia menggunakan teknologi informasi, kita bantu mereka dengan handphone, dengan laptop begitu ya, untuk dia bisa sekolah. Dan nanti kalau dia butuh bantuan, dia bisa mendekatkan diri kepada sekolah negeri yang dekat dari tempat tinggalnya untuk bisa semacam konsultasi. Ya semacam universitas terbuka lah begitu ya. Dan ternyata setelah itu terjadi pandemi, dan waktu saya dikritik, masa sekolahnya virtual, nanti seperti apa, bagaimana kualitasnya, begitu terjadi pandemi, semuanya virtual, gitu ya. Ini contoh saja. Terus SMK Boarding School tadi yang sudah saya ceritakan, revitalisasi beberapa balai latihan kerja ini banyak kita miliki, tapi kok tidak banyak ya, tidak banyak digunakan maksud saya. Nah sekarang kita dorong bahwa mereka ini mesti punya teaching industry. Teaching industri-nya adalah kawasan industri yang beberapa waktu lalu Menteri Pembangunan Singapura datang ke saya, terus kemudian kita ngobrol untuk mendesain, menyiapkan SDM unggul dengan teaching industri yang dimiliki. Lalu startup Jateng yang tadi saya ceritakan, lomba-lomba tiap tahun, ini baru tahun kedua, dan ada kreatif dan inovasi yang ada di daerah, termasuk penjaringan inovasi yang ada di masyarakat yang dilombakan terus tiap tahun. Dan ternyata lumayan, akibat ini prestasi seringkali diberikan awarding dari banyak lembaga. Saya tugaskan setiap dinas minimal dalam 1 tahun harus ada 1 inovasi. Minimal. Rata-rata mereka punya 2 atau 3. Maka dikalikan kurang lebih 42, maka kita sudah punya stok inovasi yang ada di kita, di pemerintah provinsi. Sehingga ketika kita mau lempar-lempar untuk lomba-lomba, biasanya mereka sudah punya satu yang sudah diterapkan, yang sudah lebih advance dan kemudian ditiru. Dan ini biasanya adalah public services ya, layanan publik yang dilakukan. Sebelum teman-teman bosan, saya akan berhenti di sini. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan gambaran dan tantangan kepada Anda dan mudah-mudahan juga bermanfaat.